Baik, jadi di sini saya dengan NIM 3 digit terakhir 055 akan mempresentasikan tentang analisis artikel pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode prototype. Jadi, uh, judul artikel yang saya analisis itu berjudul Prototyping Model in Information System Development of Al-Ruhama Bogor Yatim Center Foundation. Jadi, apa itu Al-Ruhama Bogor Yatim Center Foundation? Jadi memang Al-Ruhama Bogor Yatim Center Foundation ini yayasan yang bergerak di bidang atau kegiatan sosial dan kemasyarakatan dan memiliki fokus terhadap upaya perbaikan masyarakat khususnya kepada anak yatim dan perempuan di kawasan Jawa Barat. Nah, jadi adapun permasalahan yang dihadapi oleh yayasan yaitu dari sistem pencatatan laporan donasi yang masih menggunakan Microsoft Excel. Jadi, donatur itu memang diharuskan untuk datang ke lokasi atau dapat melalui layanan bank dan juga melakukan konfirmasi dan akan mendapatkan bukti penerimaan lewat WhatsApp. Dan tentunya itu sangat memakan waktu dan tidak efektif bagi orang-orang yang memang memiliki jadwal padat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang memang mempermudah kedua belah pihak, baik dari pihak yayasan ataupun pihak donatur yang ingin berdonasi. Jadi, untuk melakukan perancangan perangkat lunak, itu digunakan metode prototyping atau metode prototype. Jadi, metode prototype ini merupakan teknik pengumpulan informasi berdasarkan kebutuhan pengguna yang cepat dan aplikasinya akan difokuskan juga ke pengguna. Adapun langkah-langkah dari metode prototype pada artikel itu ada analisis kebutuhan, prototype menyesuaikan dengan kebutuhan user, implementasi, testing, dan yang terakhir evaluasi. Jadi yang pertama ada analisis kebutuhan. Jadi pada tahap analisis kebutuhan ini, di artikel menggunakan use case diagram sebagai deskripsi interaksi antara aktor dan sistem. Di mana sebelum membuat use case diagram akan dilakukan pengidentifikasian aktor terlebih dahulu, di mana terdapat 3 aktor, yaitu member, operator, dan admin. Dan berikut merupakan aktivitas yang dilakukan dari member, itu login ke website, melihat berita terbaru, melihat informasi info kontak, galeri foto, membuat transaksi donasi, mengubah profil, dan yang terakhir meninggalkan komentar di web. Dan aktivitas yang dilakukan operator ada mengelola artikel, berita terbaru, galeri foto, dapat memvalidasi donatur yang melakukan konfirmasi donasi, dan yang terakhir melihat dan mencetak laporan sumbangan atau donasi. Dan yang terakhir itu ada aktor admin, itu kurang lebihnya sama seperti operator, tapi terdapat fungsi tambahan di mana admin ini dapat mengelola akun, menghapus komentar, mengelola pengguna, dan mengelola kategori di web. Ini merupakan use case diagram dari member dan operator admin. Selanjutnya masuk ke metode prototype-nya, di mana desain prototype-nya ini akan dibagi menjadi ketiga bagian utama, ada master form, ada transaction form, dan yang terakhir ada report. Masuk ke master form ini, pada gambar ini merupakan desain prototype dari tampilan kategorinya, kategori data. Jadi di sini admin atau operator dapat melakukan penambahan atau edit dari kategori yang sudah ada. Berikut merupakan tampilan dari desain prototype dari penambahan ataupun edit kategori. Selanjutnya ini merupakan transaction form, di mana pada gambar pertama itu desain prototype yang memang dikhususkan pada tampilan admin atau operator. Yang kedua itu ada di sebelah sini, itu tampilan untuk member atau donatur. Selanjutnya ada tampilan report, di mana admin atau operator atau user itu dapat melihat laporan donasi ataupun mencetak nantinya berdasarkan pilihan tanggal yang memang diinginkan. Selanjutnya ada ke tahap implementasi. Jadi sebelum tahap implementasi ini, developer dari sistem itu akan menanyakan kembali ke pengguna apakah prototipe yang dibuat itu sudah sesuai dengan keinginan pengguna. Apabila sudah, maka dapat melakukan atau melanjutkan ke tahap implementasi berdasarkan prototipe yang sudah dibuat. Jadi, apabila belum, maka developer harus menyesuaikan kembali dengan kebutuhan pengguna.
Nah, pada tahap implementasi ini, digunakan Entity Relationship Model dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD, dan juga ada User Interface Design atau antarmuka. Berikut merupakan ERD-nya, dan lanjut ke bagian User Interface Design-nya atau antarmuka. Jadi berikut merupakan tampilan dari halaman kategori, di mana admin atau operator ataupun member itu dapat mengedit ataupun menambah ataupun menghapus dari kategori yang udah ada. Jadi pada sebelah sini di bagian kolom yang hijau ini terdapat tambah kategori. Nah, pada bagian tambah kategori ini, user dapat menambah kategori dengan melakukan input kategori dan memilih bagian, setelahnya klik tombol simpan. Begitupun juga pada bagian edit kategori, maka kategori yang telah ada itu dapat dilakukan perubahan dan klik simpan. Selanjutnya itu ada halaman edit kategori. Jadi bedanya dengan yang tadi di depan itu merupakan tampilan edit kategori yang memang dikhususkan untuk member. Jadi di bagian sini itu tampilan yang memang dikhususkan untuk admin. Jadi di sini admin itu bisa memvalidasi dari pembayaran donasi yang sudah masuk di sini. Jadi bisa klik tombol centang untuk mensetujui dan tombol cancel untuk membatalkan pembayaran donasi. Dan di sini ada button eye icon untuk melihat lebih detail donasi, terkait detail donasi. Dan juga ada trash icon untuk menghapus data. Selanjutnya ini merupakan halaman donasi untuk user yang nantinya pengguna ini akan diminta untuk menginputkan beberapa data seputar nomor rekening, jumlah donasi yang akan didonasikan, bukti transfer yang akan diupload nantinya, dan pesan apabila dibutuhkan. Selanjutnya terakhir ini ada halaman laporan donasi. Jadi di sini siapapun dapat mencetak laporan donasi berdasarkan pilihan tanggal yang diinginkan. Selanjutnya merupakan testing system. Jadi pada tahap pengujian ini akan digunakan black box yang dengan cara mengamati hasil dari data dan fungsionalitas dari input dan output apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi pada gambar 1 ini kita bisa lihat bahwa loginnya sudah berhasil. Pada gambar 2 juga pada transaction confirmation-nya juga sudah berhasil, dan yang terakhir itu di bagian donation report-nya juga sudah berhasil. Selanjutnya ada menyesuaikan dengan keinginan pengguna. Jadi di sini perlu juga dilakukan penyesuaian kembali dengan kebutuhan atau keinginan pengguna. Jadi kalau belum sesuai maka developer itu dapat menyesuaikan kembali. Jadi perlu dilakukan pengujian kembali di sini. Jadi pengujian antarmuka admin dan anggota itu sudah dilakukan oleh tim manajemen Yayasan Al-Ruhama sendiri. Dan juga sedangkan pengujian dari member interface-nya itu dilakukan oleh 4 dosen yang memang berasal dari Universitas BSI. Jadi tabel 1 dan tabel 2 di sini itu dapat kita simpulkan bahwa sistem itu sudah siap untuk diimplementasikan. Dan sudah sesuai juga dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis dari suatu organisasi. Di sini merupakan implementasi dari metode-metode yang ada, jadi sudah bisa diakses melalui link berikut, Yatim Center alruhama.org. Adapun saran dari atau dalam analisis artikel ini, yang pertama itu jadi untuk pengembangan sistem lebih lanjut, itu disarankan untuk memperbaharui fitur donasi menggunakan payment gateway, jadi agar kegiatan transaksi itu antar donatur dan pengelola itu jadi lebih mudah dan efisien.
Dan yang kedua itu memang perlu dibuatkan fitur live chat untuk mengganti WhatsApp untuk mempermudah donatur dalam menghubungi pihak pengelola secara langsung. Jadi saat donatur mengakses web, jadi tidak perlu ke WhatsApp lagi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dengan adanya sistem informasi dalam donasi yayasan ini, itu mempermudah pihak yayasan dan juga donatur dalam mengelola pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran. Jadi selain itu, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem perangkat lunak ini juga menggunakan metode prototipe yang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dengan cepat dan pengaplikasiannya kembali lagi difokuskan ke pengguna. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun misinformasi. Sekian dari saya, terima kasih.